Selamat sore Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Saya adalah Rike Ruth Panjaitan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua tahun 2021. Hari ini saya mengadakan pembuatan video UKIN dan saya memperkenalkan sekolah saya yang tercinta. Ini adalah sekolah saya. Nama sekolah saya adalah Perguruan Brigjen Katanso yang kedua yang letaknya di Marelan. Nah, sekolah saya ini dimulai dari tingkat playgroup sampai pada tingkat SMK dan saya mengajar pada tingkat SMA. Terima kasih Bapak Ibu. Sore Bapak dosen dan guru pamong. Nah, saya dengan Rike Ruth Panjaitan, saya adalah salah satu peserta PPG Daljab kedua tahun 2021 prodi biologi. Nah, hari ini saya mengadakan pembuatan video UKIN. Nah, ini adalah bukti saya saya sudah mendaftar UKIN. Ini adalah koran pada hari ini pada tanggal 18 Agustus 2021 di mana saya melakukan pembuatan video UKIN. Koran yang saya gunakan adalah Tribun Medan. Oke, selamat sore murid-muridku. Apa kabar kalian? Sore. Oke, ya. Itu yang saya ingin dengar. Kalian dalam kondisi yang baik dan sehat, ya. Oke, itu good, ya. Berarti kalian tetap menjaga kesehatan kalian selama masa pandemi ini, ya. Oke. Nah, pada siang hari ini, terutama siang menjelang sore lah ya. Ya, siang menjelang sore hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membuka pembelajaran kita agar diridoin sama Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Mari kita membuka dengan doa, ya. Silakan salah satu boleh mimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mutia. Oke ya, nah setelah kita berdoa saya ingin lihat nih kehadiran kalian. Saya mau cek dulu presensi, ya cek kehadiran kalian ini. Ya, saya lihat ada sudah lengkap semua ya. Kita yang hadir hari ini ada 5 orang ya. Oke, di layar pun juga ada ya semua ya. Nah, sebagai bukti fisik untuk ada tinggal di saya ada kirim link presensi ya. Nah, silakan kalian klik link presensi yang saya kirim lewat WA group. Nah, saya kasih waktu 1 menit bisa? Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu gimana wifi kalian walaupun hari ini kita sedang kondisi hujan ya. Dari subuh sampai pada sore hari ini kita hujan terus ya. Memang pasti ada jaringan yang agak kurang stabil, tapi saya mau cek dulu nih. Bagaimana kondisi jaringan di Firda? Bagus? Bagus, Miss. Good. Rehan? Good. Mutia Putri? Bagus, Miss. Good. Tria Anggi? Bagus, Miss. Good. Afrilia? Halo? Afrilia? Bagus, Miss. Oke ya, good ya. Oke, kita berdoa supaya jaringan kita tetap stabil walaupun masih hujan ya. Iya, Afrilia, saya sudah dengar ya. Oke, nah saya perhatikan kondisi kita sudah baik semua ya, tidak ada yang menghalangi, tempat kalian juga udah pas ya. Wajah kalian sudah difokus ke layar semua ya. Jadi tidak ada yang tidak baik ya. Oke, nah saya menyampaikan ada beberapa aturan yang saya mau terapkan selama pembelajaran kita sore hari ini. Yang pertama, selama pembelajaran ya, tolong layarnya posisinya tetap harus menampilkan wajah kalian yang cantik-cantik ini ya.
Intinya jangan ditutup kameranya ya nak ya, itu yang saya minta. Terus yang kedua, jika nanti ada pertanyaan ketika ada presentasi nih ya, ketika ada presentasi dan kalian mau bertanya, silakan kalian raise hand, sebutkan nama, lalu tanyakan apa yang mau kalian tanyakan. Terus yang ketiga, nah jika kalian nanti pingin ke toilet nih ya kan, apalagi suasana mendung, suasana hujan begini, biasanya itu beser-beser tuh ya. Nah nanti boleh raise hand ya, tapi di toiletnya jangan terlalu lama ya nak ya, karena kita masih belajar. Oke, nah yang keempat ya, nah pada waktu nanti presentasi, nah silahkan kalian, kami dari kelompok ini awalnya raise hand dulu, lalu perkenalkan diri ya. Oke itu dia. Nah itu beberapa aturan yang mau kita terapkan sepanjang pembelajaran kita hari ini. Saya berharap, harapan saya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias. Ya, penuh dengan semangat, penuh dengan ya senyum. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Iya, mana senyum dari wanita-wanita cantik di kelas 1151? Iya, Tria belum kelihatan senyumnya. Oke, good ya. Oke ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika saya sebut nama Aderai? Ya, otot. Good ya. Bagaimana ototnya? Bagaimana otot si Aderai tadi? Besar. Besar ya, good. Nah, kenapa membesar? Pasti ada yang dilakukannya sehingga ototnya membesar. Otot yang membesar itu pada bagian apa? Tangan, kaki, atau seluruh badan? Tangan. Tangan, Miss. Tangan saja. Tangan Kaki. saja. Kaki. Istilah kata seluruh ya, seluruh badan ya. Oke, good. Nah, kira-kira menurut kalian selama dia membentuk otot tangannya lewat latihan otot, kira-kira ya otot tangan atau kaki atau seluruh tubuhnya, kira-kira dia pernah mengalami cedera nggak? Pernah, Miss. Pernah ya. Oke, kenapa dia bisa mengalami cedera menurut kalian? Karena kan dia latihannya setiap hari gitu, Miss. Latihan setiap hari terus dilakukan terus-menerus, betul? Ya. Ya, good ya. Karena dia lakukan setiap hari terus-menerus, akhirnya ototnya bagaimana? Ototnya mengalami cedera. Betul? Oke ya. Ya, Rehan? Aktif, Miss. Mantap ya, alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif kita berupa otot bisa mengalami cedera. Apalagi alat gerak adalah kemampuan yang harus kalian miliki selama pembelajaran ini dan kalian harus miliki setelah pembelajaran ini juga. Apa itu? Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Itu keahlian yang harus kalian miliki ya setelah selesai belajar ini. Kemudian, apa sih indikator pencapaian kompetensinya? Ada 3. Yang pertama, mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjelaskan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Yang kedua, proaktif dalam menganalisis penyebab gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Ya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menganalisis cara menangani gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak. Ya. Itu indikator pencapaiannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kegiatan belajar mengajar ini dengan pengembangan HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, diharapkan peserta didik setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang gangguan pada sistem gerak, disertai dengan kajian literatur atau mencarinya di internet, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 5 gangguan sistem gerak dengan benar dan mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan Gmeet atau Zoom, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kebanyakan duduk terhadap kelainan struktur dan fungsi tulang, ya, dan penyebab gangguan fungsi sistem gerak lainnya dengan tepat dan proaktif. Yang terakhir, melalui kerjasama dengan kegiatan diskusi kelompok dengan Gmeet atau Zoom, disertai pengamatan video pembelajaran secara disiplin tentang gangguan pada sistem gerak manusia, peserta didik mampu menganalisis cara menangani gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak dengan teliti. Ya, itu dengan penuh dengan antusias dan penuh dengan semangat. Oke, anak-anakku, saya mau menguji kalian dulu. Dengan cara apa? Saya kasih game awal sama kalian. Ya, game awal itu sudah saya berikan di dalam bentuk link. Nah,
Saya sudah share di grup link tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 7 menit. Ya. Oke, saya mau tanya, siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua? Ada? Ada 4 soal itu kan? Nah, siapa benar 4-4-nya? Oke, salah satu. Salah satu benar 3. Ada? Salah 2 benar, ya benar 2. Saya, Oke, Afrilia ya. Oke, salah 3 benar 1. Ada? Saya, Miss. Saya, Miss. Ya, Afria, Firda. Oke, salah semuanya? Ada? Rehan salah berapa, Nak? salah 3. Oh, salah 3. Lupa dia angkat tangan tadi ya. Oke, ya. Nah, oke, berarti yang paling tinggi ini cuma benar 2 ya. Benar 2 ya. Benar 2 itu berarti 50. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, nanti di game akhir saya akan kasih game yang lebih seru lagi. Ya, mudah-mudahan ada peningkatan ya. Oke, ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu saya pakai menggunakan model pembelajaran problem based learning, berdasarkan masalah ya. Kita memecahkan masalah. Nah, masalah ini saya berikan di LKPD kalian. Nah, PBL ini memiliki beberapa sintak ya. Nah, sintak yang pertama saya mengorientasikan kalian pada masalah. Ya, itu sintak yang pertama. Yang kedua, saya saya mengorganisasikan kalian pada bekerja secara kelompok atau mandiri. Ya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara mandiri atau kelompok. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian. Nah, pada waktu mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini, disinilah kalian waktunya untuk presentasi. Nah, di presentasi ini nilainya ada 2 yang saya ambil. Baik nilai dia perorangan ataupun nilai per kelompok. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Nah, ini kita lakukan secara bersama-sama. Ya, nah ini sintak-sintaknya. Jadi ada 5 sintak ya. Sintak yang pertama ya, saya minta kalian ya, ini sintak pertama ini adalah mengorientasi kalian atau siswa dalam masalah. Nah, saya minta kalian, kita kan udah punya GC nih ya, kita udah punya GC dan di GC kalian saya sudah saya sudah upload ada LKPD. Nah, LKPD itu apa? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang menuntun peserta didik dalam pembelajaran kita selama 1 hari ini, ya, selama saat ini maksud saya, ya. Nah, itu silakan kalian unduh, kemudian kalian kerjakan. Nah, kalian baca dulu apa isi di dalamnya. Ya, pasti di dalamnya terdapat yang namanya artikel. Nah, kalian baca secara pribadi, lalu setelah kalian baca, kalian pada kelompok yang sudah saya bagikan minggu lalu, kalian masih ingat pada kelompok berapa aja? Masih ya? Oke, kalian masih ingat ya? Kalau nggak salah saya bagi cuma 2 kelompok ya. Kalau nggak salah 2 kelompok ya. Nah, pada kelompok kalian masing-masing kalian bisa diskusi lewat WhatsApp group ya. WhatsApp group kalian bisa diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Termasuk salah satunya adalah menyusun hipotesis. Ya, oke, anak-anakku. Nah, ketika kalian berdiskusi ini tadi, itu adalah masuk kepada sintaks yang kedua, itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, sekarang saya mau kalian melakukan yang saya minta tadi, ya. Ayo, silakan. Kerja kelompok selama kurang lebih 20 menit cukup? Cukup ya? Oke, yuk, silakan ya.
Apa yang kalian kerjakan sekarang ini kita sudah masuk pada sintak yang ketiga ya, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok ya. Oh iya, jangan lupa pada LKPD itu kalau nggak salah saya ada kasih jurnal penelitian berkaitan dengan artikel itu ya, cervical syndrome ya. Itu bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjawab hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya, kasus tersebut merupakan kasus yang disebabkan masalah tulang belakang. Pengujiannya, dari informasi internet dan materi di buku, kami mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut memang berkaitan dengan masalah tulang belakang hingga menimbulkan gangguan pada gerak tubuh. Lalu, masuk ke pertanyaan yang pertama. Setelah membaca kasus di atas, diskusikanlah permasalahan apa yang terdapat di terus sehat dan bagaimana kaitannya dengan gangguan sistem gerak. Jawabannya, permasalahan yang terdapat dialami adalah penyakit pada karyawan akibat kebanyakan duduk. Penyakit ini terdapat pada otot di bagian leher yang mengakibatkan leher menjadi kaku dan sakit ketika digerakkan. Akibat gangguan pada otot leher ini, sistem pergerakan pada leher pun terganggu. Yang kedua, apa itu cervical syndrome? Cervical syndrome atau yang sering dikenal dengan nyeri leher adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya perubahan pada tulang belakang dan jaringan lunak yang mengelilinginya, sehingga menekan saraf tulang belakang dan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian, apa gejala-gejala cervical syndrome? Gejala utamanya adalah nyeri di bagian belakang tubuh, dari leher belakang, pundak, hingga ke punggung. Rasa nyeri ini yang akhirnya akan mengakibatkan meningkatnya ketegangan otot di bagian belakang leher, membatasi gerak leher, serta menyebabkan gangguan seperti telinga berdenging, sakit kepala, dan penglihatan yang kabur. Bagaimana cara mengatasinya? Kebanyakan dari kasus cervical syndrome dapat diobati dengan konsumsi obat pengendali rasa nyeri dan anti radang seperti paracetamol dan ibuprofen. Selain itu, pasien juga bisa melakukan pengobatan konservatif dengan terapi fisik. Saat di rumah, pasien bisa mengompres leher dengan kompres panas dan dingin secara bergantian setiap 20 menit. Jika tidak ada perkembangan, maka jalan terakhirnya adalah operasi. Bagaimana cara pencegahannya? Caranya yaitu memperbaiki posisi duduk. Duduk dengan posisi punggung tegak dan pandangan lurus ke depan. Serta hindari posisi terlalu menyandar atau terlalu membungkuk, karena bisa merubah struktur tulang belakang. Di sela-sela bekerja, luangkan sedikit waktu untuk melakukan gerakan peregangan setiap 2 jam sekali. Kelainan dari gangguan pada tulang ada retak tulang, patah tulang, polio, sipilis, dan skilerosis. Kelainan dan gangguan pada sendi ada reumatik, radang sendi, dislokasi, memar, kesleo, dan terkilir. Kelainan pada gangguan otot ada atrofi, hipertrofi, tetanus, kaku leher, dan miastenia gravis.
Kesimpulan yang kami dapat adalah gangguan pada otot dan tulang dapat mengganggu pergerakan dari manusia. Gangguan dan penyakit pada otot disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi virus, infeksi bakteri, maupun aktivitas sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah berhasil mengembangkan teknologi guna mengatasi kelainan pada sistem gerak, yaitu teknologi biopsi, yang merupakan teknologi yang diyakini cocok untuk mengatasi kelainan lemahnya otot. Sedangkan teknologi EMG cocok untuk menentukan kelainan otot atau gangguan hantaran listrik pada membran otot. Cara mencegahnya dapat dengan melakukan peregangan setiap 2 jam sekali dan bekerja secara teratur, tidak terlalu memaksakan diri. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami beri kesempatan. Ya, terima kasih Mutia atas presentasinya. Cukup jelas ya presentasinya ya. Oke, kira-kira dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan Firda. Good. Saya Firda Augustin dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jika kita tidak pergi ke dokter, seberapa bahayanya penyakit cervical syndrome ini jika tidak diobati? Cervical syndrome ini, jika dalam tahap yang lebih rendah, kita bisa mengonsumsi obat saja. Namun jika yang sudah tinggi, kita harus melakukan konsultasi kepada dokter. Jika kita tidak melakukannya, tentu saja akan terjadi peradangan yang lebih serius lagi ke depannya, yang mengakibatkan kita tidak bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Nah, kita kasih aplaus dulu lah buat kelompok 2. Oke ya, terima kasih ya buat kelompok 2 ya. Nah, sekarang kita persilakan waktu dan tempat untuk kelompok 1 mempresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasi. Untuk tesisnya, cervical syndrome merupakan kerusakan ruas tulang leher dan bantalan sehingga menyebabkan rasa nyeri. Contohnya karena kebanyakan duduk, lalu gangguan ini juga dapat mengganggu fungsi sendi, saraf dan otot, serta tulang belakang. Nah, untuk permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut adalah masalah kebanyakan duduk yang tak diimbangi dengan peregangan, maka akan menyebabkan sejumlah masalah kesehatan atau penyakit. Kaitannya, banyaknya pekerjaan memaksa karyawan-karyawan untuk duduk lebih dari sepertiga hari, itu bisa berkaitan dengan gangguan sistem gerak karena hal ini dapat menimbulkan gangguan pada tulang belakang. Pertanyaan selanjutnya, apa gejala-gejala cervical syndrome? Nah, gejala utama dari cervical syndrome adalah nyeri di bagian belakang tubuh, dari leher belakang, pundak, hingga ke punggung. Gangguan lainnya, telinga berdengung, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya dapat diobati dengan mengkonsumsi obat pengendali rasa nyeri dan anti radang, atau bisa juga melakukan pengobatan konservatif dengan terapi fisik. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, untuk
mencegah cervical syndrome, kita bisa memperbaiki postur tubuh ketika duduk di depan komputer, serta hindari posisi terlalu menyandar ataupun terlalu bungkuk, karena bisa merubah struktur tulang belakang. Dan luangkan waktu untuk gerakan peregangan setiap 2 jam sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Rehan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau bertanya. Pada artikel DLKPD kan ada menyebutkan bahwa cervical syndrome dapat merubah struktur tulang belakang. Menurut saya, struktur tulang belakang kita hanya bisa berubah ketika kita mengalami kecelakaan berat seperti kecelakaan lalu lintas dan yang lain. Kan pertanyaan di artikel itu salah gitu, Bu. Jadi menurut Afrilia itu salah. Nah, itu bagaimana itu? Kelompok Rehan bisa menanggapi? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Aprilia Putri. Iya. Menurut kami pendapat Aprilia Putri itu salah. Kenapa begitu? Struktur tulang belakang bisa berubah karena aktivitas berat yang dialami oleh tulang belakang, baik akibat kecelakaan berat atau sedang, atau juga kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang seperti contoh pada artikel tersebut. Iya, betul ya. Jadi saya mau meluruskannya Afrilia ya. Jadi menurut Afrilia bahwa struktur tulang belakang itu hanya bisa berubah ketika mengalami kecelakaan berat kan ya. Nah, ini sudah ada buktinya. Buktinya adalah artikel yang menceritakan bahwa ada pasien yang menderita cervical syndrome akibat kebanyakan duduk. Nah, itu dia. Hal yang sepele tetapi ketika dilakukan terus-menerus akhirnya menghasilkan kondisi perubahan struktur tulang belakang. Ya, jadi begitu Afrilia ya. Oke, terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dulu materi kita adalah gangguan pada sistem gerak ya. Nah, kita tahu sama-sama bahwa sistem gerak kita itu disusun atas yang namanya otot sebagai gerak aktif dan tulang sebagai gerak pasif. Nah, antar tulang terdapat persendian ya. Nah, ini ada beberapa gangguan yang terjadi pada otot, pada sendi dan pada tulang ya. Nah, gangguan yang terjadi pada otot, gangguan pada tulang. Nah, ini dia ada fisura atau retak tulang. Kenapa fisura bisa terjadi? Karena retak tulang tersebut akibat kecelakaan gitu ya. Biasa juga fraktura ini akibat kecelakaan ya. Nah, itu patah tulang ada 2, patah tulang yang terbuka dan sama bahwa rematik salah satu penyakit yang populer pada sendi ya. Oke, selain itu ada radang sendi, yaitu artritis eksudatif, artritis Zika, kemudian osteoartritis, kemudian gout artritis ya. Nah, ini gambarnya. Gangguan pada sendi. Nah, ini yang terakhir, gangguan pada otot ya. Otot itu bisa mengalami pembesaran namanya hipertrofi. Otot itu bisa mengalami yang namanya pengecilan namanya atrofi. Otot itu bisa mengalami yang namanya pertumbuhan tidak normal namanya distrofi otot. Ternyata otot itu bisa mengalami yang namanya tetanus karena terdapat yang namanya luka yang di dalam luka yang tidak bersih yang akhirnya menimbulkan bakteri jahat yang tumbuh di sana dan akhirnya membentuk yang namanya tetanus tadi ya. Kemudian ada kram otot ya, biasanya yang kram itu kalau nggak tangan kaki gitu ya. Ini gambarnya. Nah, itu kram ya, ada otot terkilir, ada tetanus ya. Oke, sekarang kita masuk pada teknologi pada sistem gerak. Nah, untuk penyembuhan tulang, nah ada pemasangan gips, pembidaian, kemudian pembendahan internal. Ini kalau yang sudah terjadi cukup parah ya. Kemudian penarikan atau traksi ya. Kemudian penyembuhan ketika terjadi kanker atau tumor tulang, yaitu ada kegiatan radioterapi, kemoterapi. Kemoterapi itu memberikan cahaya untuk diberikan terapi pada bagian yang mengalami tumor atau kanker tersebut ya. Kemudian ada bentuk operasi juga.
Nah itu dia. Nah ini dia yang kaki bionik, pemasangan kaki buatan. Kemudian ada kursi roda yang diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan berjalan. Kemudian ada viskosuplementasi, menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan tangan atau kaki bionik. Tangan atau kaki palsu bionik adalah sejenis alat prostetis yang punya kemampuan robotik. Pemakaiannya dilakukan dengan menggerakkan tangan maupun kaki hanya dengan ototnya saja. Gerakan otot manusia bisa digunakan untuk menggerakkan tangan atau kaki palsu lewat sensor canggih yang terpasang di dalamnya. Teknologi ini banyak sekali dilakukan perkembangan setiap harinya. Tidak banyak pengusaha dan ilmuwan mulai melakukan pengembangan pada teknologi ini agar semakin canggih dan dijual secara leluasa. Pembelajaran kita, yuk silakan tadi yang mau menyimpulkan Tria ya. Oke, silakan Tria. Nama saya Trianggi Padang. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan berdasarkan materi yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Setelah melakukan diskusi kelompok dan menyimak serta memahami penguatan materi dari Ibu Guru, adapun kesimpulannya adalah cervical syndrome adalah salah satu penyakit pada sistem gerak manusia yang merupakan gangguan yang disebabkan oleh perubahan pada tulang leher dan jaringan-jaringan lunak yang mengelilinginya. Adapun cara menanganinya adalah dapat diobati dengan mengkonsumsi obat pengendali rasa nyeri dan anti radang, seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Selain itu, untuk pengobatan konservatif bisa dilakukan di rumah dengan terapi fisik seperti mengompres bagian leher dengan kompres panas dan kompres dingin secara bergantian setiap 20 menit sekali. Namun, jika tidak ada perkembangan, maka jalan terakhirnya adalah operasi. Selain cervical syndrome, ada beberapa penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia, seperti fraktura, rakitis, skoliosis, yaitu gangguan pada tulang belakang, kemudian tetanus, atrofi atau gangguan pada otot, dan artritis eksudatif, artritis sika, gangguan pada sendi. Untuk mencegah terjangkit penyakit-penyakit tersebut, usaha yang dapat kita lakukan adalah membuat pola hidup menjadi lebih sehat, rajin berolahraga, mendapatkan vaksin. Dan kemudian jika sudah terjadi, kita dapat menggunakan teknologi-teknologi seperti pemasangan pen, gips, tangan bionik, dan lainnya. Mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Tria. Oke ya, sudah good itu kesimpulannya, sudah bagus sekali. Ya, sekarang tadi kan saya sudah memberikan game di awal ya. Nah, ini otomatis pasti ada penambahan ilmu nih ya. Iya. Nah, saya kasih berikutnya ada game akhir ya. Game akhir di pembelajaran kita. Nah, linknya sudah saya berikan di grup ya tadi ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Bisa? 3 menit bisa ya? Oke, yuk mulai dari sekarang yuk, silakan. Setelah saya memberikan game akhir nih ya, nih pertanyaan saya nih yang berikutnya nih, ya, siapa yang benar semua, benar 4-4-nya, cuci tangan. Saya, Miss. Hah? Saya. Oke, Mutia Putri, oke, good. Tria Anggia Padang, good. Satu lagi, Aprilia Putri, oke, good, ya. Kemudian ada Firda. Oke, siapa yang salah satu? Nah, ini tadi udah saya lihat berarti ada perkembangannya. 4 orang dapat nilai 100. Dari yang tadi paling tinggi di game awal itu ada paling tinggi nilai 50.
selama pembelajaran kita ini, ya, menurut pendapat kalian itu bagaimana? Menurut pendapat kalian, bagaimana proses pembelajaran kita sepanjang hari ini? Ayo, silakan. Nyaman, Miss. Jangan lupa, tadi peraturannya. Iya, silakan Afia Putri. Ya, silakan. Menurut saya pembelajarannya nyaman, terus mudah dimengerti, Miss. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ini sangat membantu saya untuk menilai. Ya, silakan Mutia. Cara pembelajarannya menarik, Miss. Soalnya jadi lebih membantu kita untuk mengerjakan soal-soal. Oke, terima kasih Mutia. Thank you ya. Oke, ada yang lainnya? Oke ya. Nah, terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini ya. Semoga pembelajaran saya bermanfaat buat kalian dan terima kasih buat masukannya, terima kasih buat sarannya ya, ataupun terima kasih buat pujiannya juga. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, ada satu kali lagi kita pertemuan ya. Saya mau nanti kalian dalam kelompok ya, nggak usah dalam kelompok lah, masing-masing satu orang satu aja lah ya mengerjakannya, perorangan aja ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kalian susun sebuah laporan tentang penyakit atau gangguan pada sistem gerak pada orang yang ada di sekitar lingkungan perumahan kalian. Mau di rumah, ya di keluarga, mau tetangga, mau saudara, mau apa. Pokoknya intinya di lingkungan perumahan. Ya. Oke, dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Ya, jelas anak-anakku? Ada pertanyaan? Saya senang sekali kita melakukan pembelajaran hari ini, ya. Oke, nah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Setelah kita belajar, ya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Oke, silakan, boleh dipimpin oleh salah satu. Ya, Tria. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tria. Oke, terima kasih anak-anakku. Selamat sore, sampai jumpa dan sampai ketemu pada pembelajaran kita berikutnya. Dah. Sore ini.